Di video ini kita akan membahas mengenai cara mengukur persentase atau kandungan unsur dalam senyawa. Nah, kandungan di sini bisa jadi dalam persen, bisa jadi juga dalam satuan yang lain. Jadi nanti kita lihat. Nah, untuk masuk ke cara menghitung kandungan unsur dalam senyawa, kita ingat dulu ada istilah yang disebut rumus molekul dan rumus empiris. Untuk mengingatkan aja. Misalnya kalau kita punya senyawa glukosa itu rumus molekulnya C6H12O6. Rumus molekul itu menyatakan jenis dan jumlah atom dalam satu senyawa. Ini menyatakan jenis dan jumlah tiap unsur dalam senyawa. Sedangkan kalau rumus empiris ini adalah rumus yang menyatakan perbandingan jumlah atom-atom dalam suatu senyawa. Jadi rumus empiris glukosa adalah CH2O. Jadi kita bagi semua angka-angkanya di sini dengan angka 6. Sehingga kita memperoleh perbandingan paling sederhananya. Nah, itu disebutnya rumus empiris. Dan kalau kalian ingat juga, rumus empiris senyawa ionik itu selalu sama dengan rumus molekulnya. Jadi kita misalnya punya senyawa MgO. Nah, ini menyatakan rumus empiris sekaligus rumus molekulnya karena MgO adalah senyawa ionik. Jadi nggak akan pernah kita menemukan senyawa Mg2O2 gitu ya. Nggak ada. Oke, sekarang kita masuk ke cara menghitung kandungan unsur dalam senyawa. Nah, kadar suatu unsur dalam senyawa itu bisa kita nyatakan dengan persen. Nah, karena massa unsur di sini sudah digantikan atau direpresentasikan dengan massa molekul relatif dengan massa atom relatif, maka kadar dari suatu unsur adalah jumlah atom unsur tersebut dalam suatu senyawa dikalikan massa atom relatifnya dibagi MR senyawa dikalikan 100%. Sebagai contoh, misalnya kita ingin mengukur kadar atom karbon dalam glukosa misalnya. Berarti kita tinggal lihat saja ini dalam satu molekul glukosa terdapat 6 atom karbon. Jadi kadarnya adalah 6 dikali massa atom relatif karbon dibagi massa molekul relatif glukosa dikali 100%. Nah, kalau diberitahu bahwa AR karbon 12, massa atom relatif hidrogen 1, dan massa atom relatif oksigen 16, maka kita bisa menghitung angkanya. Jadi kadarnya 6 dikali 12 dibagi MR-nya, berarti 6 kali 12 ditambah 12 kali 1 ditambah 6 kali 16 dikali 100%. Nah, nanti kita dapat angkanya 6 kali 12 berarti 72 per 180 dikali 100%. Nah, nanti bisa dihitung ya berapa persen. Nah, ini cara mengukur kadar suatu unsur dalam senyawa. Nah, bagaimana kalau kita diberitahu masanya? Misalnya kita punya 44 gram gas CO2. Nah, massa karbon dalam senyawa itu berapa? Ini juga bisa kita hitung dengan cara yang sama. Nah, massa atom karbon itu adalah, berarti dalam senyawa ini kan karbonnya hanya ada satu ya. Berarti 1 dikali AR karbon dibagi MR senyawanya semua. Nah, dikalikan massanya. Ini kita akan mencari massa karbon dalam CO2. Jadi kita masukkan aja angkanya 1 dikali 12 dibagi MR CO2 kalau dihitung 44 dikali massa CO2-nya kebetulan sama 44 gram. Jadi massa atom karbon dalam gas karbon dioksida adalah 12 gram. Nah, kalau di sini kita punya 12 gram karbon berarti oksigennya sisanya. Oksigennya berarti 44 dikurangi 12 gram. Ini berarti jadi 32 gram oksigennya. Oke, ini tentang kadar.
Saya akan beri contoh. Misalnya kita punya molekul hemoglobin. Pasti semua pernah dengar. Ini ada di darah, sel darah merah. Nah, di dalam darah merah itu ada protein yang namanya hemoglobin. Hemoglobin ini dia molekul yang sangat besar sehingga diketahui massa molekul relatifnya adalah 68.000 kali massa atom karbon dikali 1/12. Nah, ini diketahui katanya hemoglobin ini mengandung 0,33% besi. Inti dari hemoglobin memang adalah besi. Jadi makanya kita perlu makan makanan yang mengandung besi dengan persentase tertentu untuk ini ya, sebagai inti dari hemoglobin, untuk regenerasi hemoglobin. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah atom besi dalam tiap molekul hemoglobin? Dalam satu molekul hemoglobin. Nah, kita nggak tahu nih rumus molekul hemoglobinnya berapa. Tapi kalau kita tahu persen Fe dalam hemoglobin adalah jumlah atom Fe dalam setiap molekulnya dikali ArFe dibagi Mr hemoglobinnya. Nah, kebetulan massa atom relatif Fe itu adalah 56. Nah, jadi kalau kita hitung berarti persen Fe 0,33%. Itu sama dengan jumlah, ini nanti akan kita hitung, ArFe-nya 56, Mr-nya 58.000 dikali 100%. Nah, pasti kita nggak akan dapat angka bulat nih di sini. Nanti kita dapat jumlah atom Fe per molekul hemoglobinnya. Jadi nanti hasilnya jumlahnya adalah 0,33, persennya dicoret kiri kanan ya. Ruas kiri dan ruas kanan sama. Jadi 0,33 dikali 580 dibagi 56. Nah, nanti bisa dihitung jumlah molekulnya atau jumlah atom besinya dalam tiap molekul hemoglobin.